koordinasi bersama Wakub Jatim, Sekda, dan para OPD. Wakub Jatim juga meminta doa kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur, untuk kesembuhan gubernur sehingga bisa segera kembali beraktivitas untuk melayani warga Jatim. Ayul Andim, JTV. Upaya pemerintah Kota Madiun memutus klaster pasar terus dilakukan. Minggu pagi, Dinas Kesehatan melakukan tes cepat COVID-19 kepada semua pedagang dan pengunjung di 4 pasar tradisional secara serentak. Upaya ini dilakukan menyusul penutupan pasar besar Kota Madiun dari segala aktivitas setelah ada pedagang yang meninggal akibat COVID-19. Tes cepat COVID-19 salah satunya dilakukan di Pasar Kojo yang berada di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Sedikitnya ada 120 pedagang tetap dan ojokan yang minggu pagi menjalani rapid test. Selain pedagang, Dinas Kesehatan juga melakukan rapid test kepada pengunjung dan tukang parkir. Selain di Pasar Kojo, rapid test juga digelar di 3 pasar tradisional lainnya, yakni Pasar Srijaya, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Pasar Kawa, dan di Pasar Seleko di Kecamatan Taman. Pedagang pun antusias mengikuti tes cepat COVID ini. Ini lagi tes rapid untuk Pasar Kojo. Untuk Pasar Kojo, Pak ya? Ada berapa pedagang, Pak, yang dirapid di sini, Pak, kira-kira, Pak? Kurang lebih ya kita ada ratusan di sini. 100, Pak, ya? Iya, ratusan. Seneng, Pak? Enggak, Pak? Oh, senang sekali. Ini bahwa kita ingin tahu bahwa kita itu negatif, apa positif, itu untuk kenyamanan pembeli, kenyamanan pedagang juga. Itu sangat bagus sekali. Saya mendukung dengan programnya Pak Wali Kota itu. Saya sangat mendukung sekali. Tes bagi pedagang pasar, Mas. Pedagang Pasar Kojo di sini jumlah pedagang sesuai dengan data di dinas itu jumlahnya 66 pedagang. Terus pedagang ojokannya sejumlah 60 orang pedagang. Kalau pengguna fasilitas lainnya, mungkin parkir dan sebagainya tidak lebih dari 20 orang. Jadi alhamdulillah mungkin dalam pelaksanaan ini tidak seberapa ramai, kita bisa menata kembali sesuai dengan protapnya, jaga jarak dan sebagainya. Sementara itu sejak Minggu dini hari, Pasar Besar Kota Madiun ditutup dari segala aktivitas. Penutupan dilakukan setelah ada pedagang yang meninggal dunia terkonfirmasi COVID-19. Penutupan dilakukan dengan memasang baliho besar di pintu sebelah timur. Rencananya penutupan Pasar Besar Kota Madiun akan dilakukan hingga tanggal 5 Januari 2021 mendatang. Sebagai tindak lanjut dari yang pasar besar kemarin, dan ini sudah sesuai perintah dari Pak Wali Kota juga untuk merapid pengunjung ataupun pedagang pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Madiun yang ramai. Ya. Untuk pagi ini yang dilakukan rapid test pasar mana saja, Bu? Pagi ini kita lakukan di Pasar Kojo ini, kemudian Pasar Renjoyo, Pasar Kawak, dan Pasar Seleko. Riswanto, JTV. Semakin meningkatnya pasien COVID di Kabupaten Lamongan sejak 1 minggu terakhir membuat Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan mulai penuh. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID, pihak rumah sakit telah menyiapkan beberapa ruang tambahan. Sudah hampir 1 minggu terakhir, pasien COVID yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan sudah mulai penuh. Bahkan rumah sakit COVID di barat Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan juga terlihat penuh. Meningkatnya jumlah pasien COVID di Kabupaten Lamongan ini seiring dengan banyaknya jumlah warga Lamongan yang terpapar COVID-19. Untuk mengantisipasi semakin membludaknya pasien COVID ini, pihak rumah sakit telah menyiapkan beberapa ruangan untuk difungsikan bagi pasien COVID. Saat dihubungi melalui ponselnya, Kasih Humas Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan, Budiono Wignyo membenarkan penuhnya pasien COVID-19 tersebut. Bahkan salah satu ambulans yang membawa pasien ke instalasi rawat inap atau IRD Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri tidak langsung dimasukkan ke dalam ruangan IRD. Pasien dan keluarganya sempat menunggu di luar ruangan IRD Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan. Sementara Jubir COVID Lamongan, Dr. Taufik Hidayat mengatakan,
Untuk mengantisipasi membeludaknya pasien COVID di Lamongan, pihaknya akan menambah 1 rumah sakit untuk ruang isolasi, yaitu Rumah Sakit Karangkembang Babat. Hingga saat ini jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Lamongan ada 1.814, sedangkan yang meninggal dunia 120 orang. Bahkan dalam 1 minggu terakhir ini, rata-rata warga Lamongan yang terpapar COVID-19 antara 20 hingga 25 orang. Zulkifli Zakaria, JTV. Sementara itu jumlah perawat di Jawa Timur yang meninggal terpapar COVID-19 terus bertambah. Endro Margono, perawat Rumah Sakit Bunda Surabaya, meninggal dunia usai 10 hari menjalani perawatan akibat COVID-19. Endro menjadi perawat ke-58 di Jawa Timur yang meninggal sejak pandemi bulan Maret lalu. Endro Margono, perawat Rumah Sakit Bunda Surabaya, meninggal dunia Minggu dini hari tadi di Rumah Sakit Husada Utama. Perawat berusia 40 tahun ini meninggal usai menjalani perawatan selama 10 hari. Endro menjadi perawat ke-58 di Jawa Timur yang meninggal dunia akibat COVID-19. Menurut Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur, Profesor Nur Salam, case rate kematian perawat di Indonesia sudah mencapai 20%. Angka ini jauh di atas batas case rate dari WHO sebesar 5%. Selain faktor kelelahan akibat melonjaknya pasien COVID-19, penempatan perawat baru atau relawan di ruang isolasi khusus COVID juga menjadi penyebab terus bertambahnya perawat terpapar COVID-19. Mohon pemerintah, institusi pelayanan untuk memperhatikan benar-benar tentang keselamatan dan juga kesejahteraan daripada perawat ini sendiri, karena kita melihat pada bulan Desember ini saja sudah mencapai ada 18-19 perawat yang meninggal. Dan yang terakhir saya mohon masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan, yang menahan diri untuk di rumah, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu, karena itu menjadi sumber penularan. Di awal tahun 2021, jumlah perawat di Jawa Timur yang terpapar COVID-19 berjumlah 1.998 orang. Dari jumlah tersebut, 58 perawat meninggal dunia. Fakur Rozi, JTV. Selain melakukan aksi mogok produksi, pengusaha tempe di Surabaya akan menaikkan harga tempe menyusul meroketnya harga kedelai impor. Informasinya sesaat lagi, Pojok Pitu segera kembali. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emco, cat kayu dan besi. Dulur, bangsa sing gede iku bangsa sing iso ngregani sejarah. Lumantaran toko Blakraan iki, ayo. Ya apa carane ngregani sejarah? Takjak ning acara Blakraan mlaku-mlaku ning Surabaya lan Jawa Timur. Nah, dulur, setelan TV-mu deloken acara Blakraan setiap dino Minggu pukul 9:30 malam. Ojo lali. Pemirsa, meroketnya harga kedelai impor sebagai bahan baku tempe di pasaran berdampak pada produksi tempe di Surabaya. Selain melakukan aksi mogok produksi, para pengusaha tempe berencana akan menaikkan harga jual tempe di pasaran. Naiknya harga kedelai impor dikeluhkan oleh para pengusaha tempe di Surabaya. Kondisi ini terjadi sejak akhir bulan Desember tahun 2020. Harga baku kedelai impor terus mengalami kenaikan dari Rp7.000 per kilogram menjadi Rp9.300 per kilogramnya. Akibat tidak terkendalinya harga bahan baku kedelai, pengusaha tempe di kawasan Wonocolo, Surabaya terpaksa melakukan aksi mogok produksi selama 3 hari sejak Jumat kemarin sebagai bentuk protes.
Selain mogok produksi, pengusaha tempe berencana akan menaikkan harga jual tempe mulai Senin besok, tanggal 4 Januari 2021. Kenaikan harga berkisar antara 20-30% per bungkus atau kemasan tempe yang dijual. Di akhir tahun itu semakin naik, melonjaknya nggak sedikit tiap hari. Itu yang bikin susah semua tukang tempe untuk menjual ke pasarnya, itu lonjakan tiap hari. Tapi dengan harga yang melonjaknya terlalu lah, jadi kita kewalahan untuk menjualnya. Rugi, Pak? Ya, istilahnya kerja bakti lah gitu. Ada untung ya? Nah, kalau kan biaya operasional tempe banyak, buat LPG, buat plastik, beli daun sembarang, banyak lah. Kenaikan harga tempe dan tahu ini dikeluhkan warga karena selama ini harga tempe dan tahu cenderung normal. Saya keberatan sekali menurut saya. Soalnya dari harga yang sebelumnya kan sangat murah dan stabil ya. Kalau dinaikkan ya saya sangat keberatan, Pak. Iya. Keberatan. Kalau bisa ya standar lah harganya. Warga berharap pemerintah bisa menekan harga kedelai karena dampaknya sangat dirasakan, baik kepada pengusaha tempe maupun masyarakat. Bagus Setiawan, CTV. Sementara itu, para petani di Kabupaten Lamongan saat ini mulai kebingungan karena selama 1 bulan ini pupuk langka. Jika ada, harganya pun naik 2 kali lipat dari harga subsidi, sehingga banyak petani terpaksa menunda tanam padinya. Kelangkaan pupuk terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lamongan. Akibatnya banyak petani yang sambat dan kebingungan dengan adanya kelangkaan pupuk tersebut. Selain langka, pupuk non-subsidi harganya 2 kali lipat dari harga biasanya. Untuk pupuk jenis urea subsidi yang biasanya di kelompok tani harganya 110, kini di kios untuk urea non-subsidi bisa mencapai Rp290.000. Sedangkan untuk jenis ZA subsidi yang di kelompok tani biasanya Rp90.000, kini bisa mencapai Rp130.000. Kolil, salah satu petani, merasa bingung dengan adanya kelangkaan pupuk ini. Kelangkaan pupuk sendiri sudah terjadi hampir 1 bulan. Selain langka, harga pupuk sendiri juga mengalami kenaikan dan sulit didapatkan, baik di kios maupun di kelompok tani. Pupuk mulai 1 bulan langka. Ya, terus gimana, Pak, kalau seperti ini? Ya, beli di non subsidi, Pak. Harganya sebenarnya? Harganya melambung, lebih tinggi. Berapa, Pak, kalau harganya? Kalau urea 290, kalau ZA 190. Kalau urea kayak gitu itu biasanya kalau biasanya berapa, Pak? Kalau di kelompok kayak gitu Di berapa? kelompok 110. Kalau ZA 90. Akibat kelangkaan pupuk ini, banyak petani di Kabupaten Lamongan yang terpaksa membiarkan tanaman padinya tidak dipupuk. Kelangkaan pupuk ini diduga akibat alokasi semua jenis pupuk di Kabupaten Lamongan dikurangi dan tidak sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok tani tahun 2020. Untuk pupuk jenis urea sesuai RDKK 104.842 ton, namun dialokasikan 49.844 ton. Pupuk SP36 di RDKK 58.006 ton, dialokasikan 9.272 ton. Pupuk jenis ZA di RDKK 48.130 ton, dialokasikan 14.238 ton. NPK sesuai RDKK 97.021 ton, dialokasikan 47.017 ton. Dan pupuk organik di RDKK 111.990 ton, dialokasikan 26.046 ton. Zulkifli Zakaria, CTV.
Pasca penertiban poster pimpinan FPI di halaman salah satu rumah warga di Kabupaten Sidoarjo, kini tidak ada kegiatan yang mencolok di rumah tersebut. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Zat kayu dan besi. Pemirsa, pasca penertiban poster pimpinan FPI Rizik Syihab di halaman salah satu rumah warga Dusun Mojo Santren, Desa Kemasan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, kini tidak ada kegiatan yang mencolok di rumah tersebut. Menurut Ketua RT setempat, poster Ketua FPI itu dipasang salah satu anak warga yang diketahui pernah mengikuti acara 212 di Jakarta beberapa waktu lalu. Abdul Malik, Ketua RT setempat mengatakan, poster Ketua FPI Muhammad Rizik Syihab itu telah terpasang di halaman rumah salah satu warganya yang bernama Mahsyar sudah lama. Pemasang poster diketahui merupakan anak ketiga Mahsyar, yakni Zulhak. Menurut warga setempat, Zulhak sempat mengikuti kegiatan 212 di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Meski begitu, Ketua RT memastikan jika Zulhak hanya simpatisan Front Pembela Islam, di mana organisasi tersebut kini telah dilarang oleh pemerintah. Ya, 2 minggu gambar itu terpasang di bawah pohon, di depan terasnya Haji Mahsyar, pengusaha jagal sapi, daging sapi. Nah, yang masang itu anaknya yang namanya Zulhak. Ya, menurut keterangan dari rekan pemuda sama kampung di sini, nah itu bukan pengikut langsung, nanti bukan pengikut, itu sekedar simpatisan lagi, simpatisan. Jadi masalah gambar itu terpasang semenjak 2 minggu berjalan. Itu dipasang sejak 2 minggu belakangan di luar rumah? Bukan di luar rumah, di dalam pagar rumah. Di halaman itu? Di halaman pagar rumah di bawah pohon mangga. Usro Indra, CTV. Pemirsa, Polres Ponorogo masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di tahun 2020, yakni dugaan kasus pembunuhan di Sambit. Sementara untuk kasus perjudian dan illegal logging mengalami peningkatan. Inilah para pelaku kejahatan dari berbagai kasus yang ditangani jajaran Polres Ponorogo selama tahun 2020. Dari kasus kejahatan yang menonjol selama tahun 2020, dugaan kasus pembunuhan di halaman rumah warga di Sambit masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terungkap. Hingga kini kasus itu masih dalam proses penyelidikan. Selain dugaan kasus pembunuhan, ada 2 kasus lain yang menjadi trending topik di Kabupaten Ponorogo, yakni penemuan bayi di Melara pada bulan Januari 2020 lalu, serta kasus penipuan investasi sapi perah yang bernilai ratusan miliar rupiah. Sementara kasus perjudian dan kasus illegal logging di Ponorogo mengalami peningkatan. Kasus illegal logging dari 11 kasus di tahun 2019 menjadi 21 kasus di tahun 2020. Serta kasus perjudian dari 46 kasus di tahun 2019 menjadi 53 kasus di tahun 2020. Sedangkan untuk kasus lain seperti kasus di bidang pertanian, kasus pembangunan jalan dan kasus dana desa masih akan terus ditindaklanjuti. Ada beberapa yang peningkatan dan ada yang penurunan. Penipuan ini ada penurunan dari 25 menjadi 17. Perjudian ini ada meningkat. Ini kita lihat juga di belakang ini juga 303 juga banyak yang kita tahan juga. Ada 46 menjadi 53 walaupun naik cuma 10%. Terus curah ini juga ada penurunan. Terus anirat ini ada kenaikan hanya 1 kasus. KDRT ada penurunan,
Terus yang kita antisipasi ini curanmor, ini juga ada penurunan dari 22 menjadi 12. Ini hampir separuh ini. Kasus narkoba di Ponorogo juga meningkat, terutama pil double L dari 36 kasus di tahun 2019 menjadi 62 kasus di tahun 2020. Terbaru, 2 pemuda diamankan karena menyelundupkan sabu-sabu seberat 3 gram lebih ke dalam lapas. Heru Kuswanto, CTV. Tutupnya sejumlah lokasi wisata di luar kota membuat Kebun Binatang Surabaya ramai menjadi tempat cucukan warga yang ingin menghabiskan liburan Nataru. Informasinya akan hadir sesaat lagi, kami segera kembali. Lambung kalau sudah sakit susah sembuhnya. Stres pasti. Duh, perut melilit. Makan pedas sering. Sakit kayak ditusuk-tusuk. Makanya saya jaga lambung dengan SMA. Tradisi herbal yang baik untuk kesehatan lambung dan hati kini diproduksi modern. SMA untuk turunkan asam lambung dan lapisi dinding lambung. Cuma SMA yang bisa diminum tiap hari. SMA herbalnya lambung. Zat aluminium dari Emco. Pembatasan wisatawan di momen libur Natal dan Tahun Baru berdampak pada pembatalan tamu yang menginap di hotel di Kota Malang. Akibat adanya aturan rapid antigen tersebut, pembatalan mencapai 50% lebih. Libur Natal dan Tahun Baru biasanya menjadi momen bagi pelaku pariwisata termasuk perhotelan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Di Kota Malang yang menjadi jujukan wisatawan saat momen liburan, ada puluhan tempat penginapan yang biasanya ramai dikunjungi pada momen liburan. Namun dengan adanya pembatasan wisatawan kali ini memberikan dampak besar kepada pelaku usaha penginapan maupun hotel. Salah satu hotel yang terdampak kebijakan tersebut yakni Ascens Premier Hotel. Sejak ditertibkannya peraturan tamu hotel wajib melakukan rapid antigen, banyak tamu yang melakukan pembatalan reservasi. Dari 90 kamar yang telah dipesan, lebih dari separuh dibatalkan sejak tanggal 24 Desember lalu. Terlebih, wisatawan memilih menunda berlibur di Kota Malang karena pembatasan yang dilakukan di momen liburan kali ini. Peraturan baru itu datang, itu benar-benar langsung yang sangat drastis. Sampai satu hari itu di-cancel 30 kamar, sampai 15 kamar cancel. Jadi yang pada akhirnya kita tuh nggak sampai 50 kamar dari total kamar kita di 108 kamar. Selama pandemi COVID-19, industri pariwisata mengalami keterpurukan. Di tahun 2021, pelaku industri pariwisata berharap menjadi tahun yang lebih bersahabat, sehingga omset yang menurun drastis selama tahun 2020 bisa tergantikan di tahun 2021. Ali Mahrus, CTV. Pemirsa, tutupnya sejumlah lokasi wisata di luar kota membuat Kebun Binatang Surabaya menjadi jujukan warga. Meski begitu, Kebun Binatang Surabaya tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Pojok Pitu edisi hari ini, Minggu 3 Januari 2021. Mewakili kru yang bertugas, saya Rina Koto pamit undur diri. Selamat malam dan salam CTV. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru, Kebun Binatang Surabaya atau KBS ramai menjadi jujukan warga yang ingin mengisi liburan. Tercatat sejak libur Natal tahun 2020 ada sekitar 20.000 lembar tiket masuk KBS yang terjual. Sedangkan untuk libur Tahun Baru sedikitnya ada 4.000 pengunjung datang ke Kebun Binatang Surabaya. Ramainya Kebun Binatang Surabaya ini diduga akibat tutupnya sejumlah lokasi wisata di luar kota. Karena anaknya sudah mulai bosan Pak di rumah Pak, jadinya minta keluar, yang paling aman kan di Surabaya aja, jadi saya ajak ke sini. Iya. Protokolnya juga bagus. Bagus ya. Untuk pemesanan tiket seperti apa tadi Pak? Online dulu, jadi lewat HP berapa kepala, setelah online terus kita tinggal bayar aja dan tidak ada antri di sini. Selama Natal untuk mempercepat akses masuk dan
menghindari penumpukan calon pengunjung. Pintu akses masuk ada 3, jadi pintu utama, kemudian pintu parkir, dan juga pintu selatan yang akan mempermudah masyarakat dari luar kota dan yang parkir di PIC Joyoboyo. Meski ramai dikunjungi, pihak manajemen KBS tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar penyebaran COVID-19 di tempat wisata bisa ditekan. Diprediksi puncak kunjungan libur tahun baru terjadi hari ini dengan jumlah kunjungan tertinggi mencapai sekitar 4.700 pengunjung. Yusmana Windarto, JTV. Jawa Timur, demi warna Indonesia. Pemirsa, akhir tahun bencana berulang banjir selalu terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk di wilayah yang dialiri Kali Lamong, yaitu mulai Mojokerto, Gresik, dan Surabaya. Apa upaya yang harus dilakukan agar banjir akibat luapan air di Kali Lamong tidak terus-menerus terjadi? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam liputan Sorotan. 14 Desember 2020 lalu, lagi-lagi karena alasan hujan deras di daerah Jombang, Mojokerto, dan Lamongan, membuat debit air Kali Lamong meluap. Banjir luapan Kali Lamong mulai mendera warga Balong Panggang dan Benjeng Gresik mulai pagi 13 Desember 2020. Derasnya arus Kali Lamong yang meluber ke pemukiman warga, jalan dan lahan pertanian membuat seorang gadis Nafisa, 13 tahun asal Bukurejo, Benjeng, hanyut terbawa arus banjir saat melintas di jalan tembus antara Kedung Rukem dan Munggu Gianti, Benjeng. Saat itu korban bersama Alia, teman bermainnya. Hingga 15 Desember 2020 Senin pagi, pencarian terhadap korban terus dilakukan tim SAR gabungan. Beruntung korban bisa ditemukan selamat oleh warga. Yang jelas banjir luapan Kali Lamong mulai pertengahan Desember 2020 berdasarkan data BPBD Gresik telah mengenangi 5.373 rumah warga di 24 desa yang tersebar di Kecamatan Balong Panggang dan Benjeng. Ketinggian air yang mengenangi rumah warga paling parah mencapai 1 meter 30 cm. Rumahnya banjirnya seberapa dalam rumah aku? Iya. Sebentar aku segini. Itu ya Pak ya? Iya. Ini banjir yang ke berapa dalam tahun ini? Ini pertama. Yang pertama. Berarti ini sangat ya. Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini termasuk cepat apa enggak banjirnya? Ini banjirnya paling cepat. Paling cepat ya? Ini banjir dari mana Bapak? Luapan Kali Lamong ya? Iya. Ini Bapak mau kemana? Mau ngungsi. Ngungsi? Benjeng. Banjir Kali Lamong kerap melanda warga Gresik yang tinggal di kanan kiri sepanjang aliran Kali Lamong. Karena belum ada tanggul, sehingga saat airnya meluap langsung meluber ke pemukiman warga. Banjir memang akhirnya sempat surut, namun ternyata tidak berlangsung lama. Sabtu pagi, 19 Desember 2020, banjir kembali menerjang pemukiman warga di Delik Sumber, Benjeng. Warga pun berusaha mengevakuasi barang-barangnya agar tidak terkena banjir luapan Kali Lamong.
Malah ada warga yang kaget karena saat pulang ke rumah, tiba-tiba jalan ke rumahnya sudah dipenuhi banjir luapan Kali Lamong. Selain warga Delik Sumber Benjeng, para warga yang ada di Monggugianti, Pasar Benjeng hingga Morobudi, Cermai juga kebanjiran. Airnya kembali datang hari ini, Pak, pagi ini. Tapi kemarin sudah sempat sudah surut. Sudah surut sekitar 2 hari. Surut 2 hari. Terus sekarang? Dan lagi terjadi. Gitu. Jelang akhir tahun, 28 Desember 2020, banjir terjadi lagi di Gresik. Tepatnya di perumahan Oma Indah dan Gera Menganti yang berada di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Gresik. Air hujan bertahan di perumahan tersebut, apalagi lahan pertanian dan saluran air yang ada di pintu masuk perumahan juga sudah penuh dengan air. Bagi warga setempat, setiap hujan deras dengan intensitas tinggi, perumahan yang dihuni sekitar 1.500 kepala keluarga tersebut selalu banjir. Dan banjir yang terjadi sejak 27 Desember 2020 Minggu malam hingga 28 Desember 2020 Senin pagi merupakan banjir terparah. Hujan deras selama 3 jam juga membuat akses jalan desa di Menganti terganggu karena tergenang banjir. Rel ini apa, Mas? Jalannya sama ini apa jembatannya? Ya. Ini memang rusak dari dulu atau tidak rusak karena banjir? Mulai banjir yang kemarin itu. Yang satu minggu kemarin itu udah lepas itu. Terus sekarang ketambahan lagi. Udah lepas. Ya sementara ditutup aja. Kalau nggak ditutup ya sangat berbahaya. Warga hanya berharap supaya instansi terkait memperbaiki sistem irigasi, supaya di saat hujan deras air tidak tergenang di pemukiman warga dan tidak meluber ke jalan raya. Banjir musiman juga terjadi di wilayah Kecamatan Dawar Belandong, Kabupaten Mojokerto. Telah merendam puluhan rumah warga di 3 desa yang meliputi Desa Talun Belandong, Pulau Rejo, dan Desa Banyulegi sejak Minggu malam 13 Desember 2020. Setelah wilayah Lamongan, Gresik, dan Mojokerto diguyur hujan deras. Ketinggian banjir yang merendam puluhan rumah warga di 3 desa di Kecamatan Dawar Belandong ini bervariasi mulai 50 cm hingga 1 meter atau setinggi orang dewasa. Banjir musiman yang terparah terjadi di Desa Banyulegi yang merendam 35 rumah warga dengan ketinggian air sekitar 1 meter. Ya parah ya, semenjak saya menjabat itu paling parah ya tahun ini paling cepat karena tanggul jebol. Oh, gara-gara tanggul jebol, Pak ya? Oh iya. Satu desa itu ada 2 dusun. Dusun Mengarus dan dusun Balong. Berapa ribu, Pak, ini, Pak, yang terendam, Pak? Kalau di Balong itu ada 35 rumah. Di sini berapa, Pak? Di Ngarus ada sekitar 20. Norman Hanandito, Camat Dawar Belandong mengatakan banjir yang melanda 3 desa di wilayah Kecamatan Dawar Belandong tahun ini semakin meluas dan lumayan parah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain disebabkan intensitas hujan yang deras dan kiriman air Kali Lamong, juga disebabkan tanggul yang baru setahun dibangun jebol. Ini sebenarnya sudah kita carikan solusi, yaitu kita tanggul, dan tanggul sudah bertahan beberapa waktu ini. Tapi karena debit air dari hulu Sungai Lamong sangat tinggi sekali kali ini, sehingga ada 5 meter tanggul kita yang jebol. Dan itu akan segera kita benahi manakala air sudah surut, tanah sudah stabil, kita akan lakukan penambalan terkait dengan tanggul jebol itu. Debit air yang cukup tinggi merendam pemukiman di 3 desa, membuat sebagian warga yang rumahnya terparah terendam banjir, terpaksa dievakuasi di rumah tetangga dan keluarga yang rumahnya tidak terendam banjir. Tanggul di lokasi tersebut sebenarnya sudah pernah dibangun namun jebol saat diterjang banjir tahun lalu dan hingga kini belum ada perbaikan kembali. Anda ingin mendapatkan penghasilan tambahan? Ayo bergabung bersama Revolusi Trading Indonesia, lembaga edukasi trading online di produk komoditi, indeks, dan forex. Jangan lupa saksikan Solusi Bisnis bersama RTI setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
Lalu bagaimana langkah yang sudah dilakukan pemerintah atasi banjir di Kali Lamong yang setiap tahun masih terus terjadi? Perlu pemirsa ketahui, bagian hulu Kali Lamong terletak di Kabupaten Lamongan dan Mojokerto, sedangkan bagian hilirnya di perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, serta bermuara di Selat Madura. Daerah aliran Kali Lamong memiliki luas kurang lebih 720 km persegi dengan panjang alur sungai kurang lebih 103 km. Debit Kali Lamong cenderung besar namun tidak mampu dialirkan dengan baik sehingga air sungai meluap dan mengakibatkan Kabupaten Gresik mengalami banjir setiap tahun, termasuk di Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. Jika Gresik dan Mojokerto masih kebanjiran karena terkena luapan Kali Lamong, maka di Surabaya tepatnya di Pakal Benowo yang menjadi langganan banjir tiap tahunnya karena luapan Kali Lamong kini sudah tidak kebanjiran lagi. Ini karena Pemkot Surabaya memastikan telah menyelesaikan tanggul konvensional dari tanah sepanjang 14 km di sepanjang Sungai Kali Lamong yang melintasi Surabaya pada bulan November 2020 lalu. Sehingga saat musim penghujan seperti sekarang, tanggul tersebut dapat mencegah terjadinya banjir saat debit air Kali Lamong tinggi. Saat itu pada 18 Desember 2020, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menjelaskan endapan lumpur di Sungai Bengawan Solo tinggi. Sehingga saat hujan deras maka aliran air meluap dan turun ke anak sungai. Salah satunya ke Kali Lamong yang melintasi Mojokerto, Lamongan, Gresik dan bermuara di Surabaya. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu saat hujan deras ketinggian air Sungai Kali Lamong mencapai 2,25 meter. Namun karena ada tanggul maka luberan air dapat dicegah agar tidak masuk ke Surabaya. Selain membangun tanggul konvensional, Pemkot Surabaya juga akan dibantu Kementerian PUPR membangun dinding beton atau betonisasi untuk menguatkan tanggul konvensional yang telah dibangun Pemkot Surabaya. Nah, yang kita lakukan, kita kan ada sungai yang menuju Kali Lamong. Itu tadi ketinggiannya mungkin hanya sekitar 40, 20 sampai 40 lah, rendah yang di dalam tanggul kita. Kemudian kita pompa. Ya kalau nggak ada tanggul itu udah banjir Surabaya. Ya karena ketinggiannya 2 meter sudah. 225. Sudah 225. Tadi aku lihat sendiri Kali Lamong. Tapi karena ada tanggul jadi kita bisa cegah sehingga air Kali Lamong nggak bisa masuk Surabaya gitu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa dengan tanggul kita. Risma menambahkan, ketersediaan lahan untuk pembangunan betonisasi tanggul Kali Lamong telah siap, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dapat langsung mengerjakan ketika tahapan lelang rampung. Sementara itu, untuk mengatasinya, Kementerian PUPR sudah menyiapkan anggaran. Untuk banjir di wilayah Gresik, diperlukan pembuatan tanggul di Sungai Kali Lamong mulai dari Mojokerto, Gresik sampai Lamongan. Untuk Kali Lamong, Kementerian PUPR menyiapkan anggaran 1,1 triliun rupiah untuk pembuatan tanggul dan pembebasan lahan. Namun untuk pembebasan lahan diserahkan ke kabupaten masing-masing yang sampai saat ini tidak kunjung selesai. Gubernur Jawa Timur Khofifah meminta kepada semua instansi terkait, baik BPBD dan instansi lainnya melakukan antisipasi penanganan dampak bencana banjir dan yang lainnya. Saat ini sedang melanda beberapa daerah di Jatim. Di beberapa titik itu memang dulunya adalah tanggul itu harus disiapkan, pelatwe itu harus disiapkan. Kita sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan UPT PUPR di sini. Misalnya kalau banjir di Sampang itu harus ada flatway, kanal sampai ke laut. Pak Menteri PUPR sudah menyiapkan anggarannya, termasuk adalah ganti untung ya daerah yang akan dilakukan perluasan flatway. Bencana hidrometeorologi ini masih akan terjadi di Jatim sampai bulan Februari 2021 nanti, sehingga diperlukan antisipasi dan kewaspadaan oleh semua unsur terkait di Pemprov Jatim. Bencana banjir di Gresik ini harus segera bisa diatasi karena bila hujan turun, sungai akan meluap dan membanjiri rumah warga. Secara umum, warga Jawa Timur hendaknya terus melakukan kewaspadaan pada saat musim hujan seperti sekarang ini, terutama warga yang tinggal di areal sungai atau dekat dengan bantaran sungai.
Jawa Timur memiliki 370 sungai yang tersebar di beberapa daerah dan saat ini masih banyak sungai terutama di daerah hulu yang mengalami kritis sehingga perlu dilakukan konservasi. Bila debit air tinggi, air sungai mudah meluap dan membanjiri rumah warga, seperti yang terjadi di Kabupaten Gresik beberapa hari lalu. Menurut Kasih Operasi Sungai Waduk dan Pantai, Dinas PU Sumber Daya Air Jatim, dari 370 sungai yang ada di Jatim kebanyakan berada di wilayah timur. Daerah kita wilayahnya itu banyak di wilayah timur. Jadi daerah banjir yang rawan banjir, daerah-daerah banjir itu mulai dari Bondowoso, Lumajang, Pasuruan. Yang sering terjadi banjir itu di Pasuruan dan Lumajang. Nggak menutup kemungkinan di Madura juga ada. Alasan anggaran yang sangat terbatas, maka upaya yang dilakukan oleh Dinas PU Pengairan sangat terbatas dengan melakukan normalisasi sungai dan menurunkan pompa bila terjadi banjir, serta berkoordinasi dengan kabupaten kota. Lagi-lagi, Pemprov Jatim beralasan mengenai banjir yang kerap terjadi di daerah Gresik, Sungai Kalilamong adalah kewenangan pusat, sehingga perlu adanya sinergi bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk mengatasinya. Sugeng telu terek pojok kampung yang pada kemarin penguji karo berita-berita boso Surabaya. Banjir sing ngamberi omai warga sampai sak dodone wong gerang. Arek-arek sing macak sangar pas gawe kesro cuma nyekukruk pas nangarep polisi. Antrian towo calon penumpang sepur sing daftar kayak ngelakon rapid test antigen terus meludak. Jatim dhewe wis siap ngelakon vaksin barek petugas sing wis dicepakno. Dulur, bangsa sing gedhe iku bangsa sing iso ngregani sejarah. Lumantaran teko blakraan iki, ayo. Ya apa carane ngregani sejarah? Takjak ning acara blakraan mlaku-mlaku ning Surabaya lan Jawa Timur. Nah, dulur, setelan TV-mu deloken acara blakraan setiap dino Minggu pukul 9:30 malam. Ojo lali. Dari Kacamata Dewan, banyak anggaran yang sudah disiapkan yang terkena refocusing untuk penanganan COVID-19. Salah satunya adalah anggaran untuk perbaikan sungai di Jatim, diantaranya Kalilamong. Kementerian PUPR sudah menyiapkan dana 1,1 triliun rupiah untuk perbaikan tanggul, juga pembebasan lahan untuk Kalilamong. Namun saat ini tidak kunjung selesai untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan dan negosiasi sendiri diserahkan kepada masing-masing kabupaten kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Asari. Komisi D DPRD Jawa Timur meminta kepada pemerintah Jawa Timur untuk segera mengatasi banjir di Gresik yang setiap tahun terjadi. Untuk mengatasi banjir di Gresik termasuk juga Sampang, ada di 3 kecamatan diperlukan adanya waduk untuk menampung air sungai. Karena di daerah tersebut sungainya lebih tinggi dari badan jalan atau perkampungan warga. Sehingga bila air sungai meluber langsung membanjiri rumah warga. Ini tadi disampaikan oleh Pak Ketua ya, bahwa di 2 sungai besar ini, Sampang dan Gresik, kalau anggarannya di 2020 kemarin ada, yang terkena refocusing. Nah, terus kita mengacu ke Sampang, yang pertama itu adalah bahwa di Sampang itu banjir itu hampir tiap tahun, Mas. Karena memang dari 100 tanah bentuknya itu mangkok dan sebagainya. Akan tapi dengan ada jam pompa air, begitu air itu adalah surut, maka itu segera dipompa dan segera banjir itu dapat teratasi. Sementara itu penanganan banjir musiman yang merendam puluhan rumah warga di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto yang disebabkan meluapnya Kalilamong menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Jawa Timur. Dalam penanggulangan bencana banjir yang setiap tahun terjadi di wilayah Kecamatan Dawar Blandong, pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan sejumlah langkah cepat dan pembangunan tanggul dan perencanaan jangka panjang, yaitu normalisasi Kalilamong.
Bambang Purwanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto menegaskan, upaya penanggulangan banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Dawar Blandong, pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah berupaya melakukan penanganan, salah satunya dengan membangun tanggul sepanjang 500 meter. Bangunan tanggul di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawar Blandong yang dibangun awal tahun 2019 minggu lalu ambrol diterjang luapan Kali Lamong. Namun bangunan tanggul yang ambrol tersebut sudah dibangun kembali oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagai langkah cepat dalam penanganan bencana banjir musiman di Kecamatan Dawar Blandong. Untuk banjir yang di daerah Dawar ini lebih dikarenakan luapan Kali Lamong. Jadi kami belum bisa menyentuh di kewenangan BWS. Tapi kami menangani bagaimana warga kami tidak terdampak. Salah satunya yang sudah kami lakukan adalah membuat tanggul sementara. Khususnya di Banyulegi itu kurang lebih 500 meter. Ini untuk menghindari luapan yang lebih luas lagi. Beberapa waktu yang lalu sempat jebol dan sudah kami perbaiki kembali. Kemudian untuk penanganan jangka menengahnya, kami akan koordinasi dengan BWS dalam rangka penanganan normalisasi di wilayah Kali Lamong itu. Dalam penanggulangan banjir musiman yang terjadi di wilayah Kecamatan Dawar Blandong, pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama masyarakat dan pemerintah desa berencana akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas untuk segera melakukan normalisasi Kali Lamong agar banjir musiman tidak terjadi kembali di Kabupaten Mojokerto. Sekali bintang yang mempunyai makna dengan kata-kata di dalamnya. Diingat? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi sebelumnya. Maka D1-nya ketemu 4, betul. Namanya lobus yang bagian kanan dan juga yang bagian kiri. CO2 dengan air kapur. Sehingga terbentuk kalsium karbonat seperti itu. Lah, gak gablek pulsa yo. Gak iso YouTubean. Gak iso internetan. Tenang, tak kasih pulsa. Pokoknya ikut kuis Tul Jaina. Nutul HP tak jamin enak. Contohnya kayak ini ya. Sejatinya banjir Kali Lamong bermula ketika di daerah hulu Kali Lamong, yakni Mojokerto dan Jombang, hujan deras. Sehingga ketika air melewati Kali Lamong yang masuk wilayah Gresik, yang ternyata ada beberapa titik di bibir Kali Lamong yang tidak ada tanggulnya, sehingga luberan Kali Lamong dengan mudah meluber ke pemukiman dan lahan pertanian warga. Dengan cepat, banjir Kali Lamong mengenangi puluhan desa yang tersebar di Kecamatan Balong Panggang, Benjeng, dan Cerme, serta Kecamatan Menganti. Janji-janji calon pemimpin saat masa kampanye untuk bisa mengatasi banjir Kali Lamong sering menjadi buah si malakama. Karena faktanya untuk mengatasi banjir Kali Lamong ternyata bukan semata-mata kewenangan Kabupaten Gresik saja. Sebab Kali Lamong menjadi tanggung jawab BPWS. Pemkab Gresik hanya punya kewenangan untuk membebaskan lahan yang ada di bibir kanan kiri Kali Lamong. Banjir juga telah menelan 2 korban jiwa. Jalan desa yang tergenang mencapai 60.342 meter. Ada 7.856 rumah warga yang tergenang. Ada 1.435 hektar lahan sawah yang tergenang. 107 hektar lahan tambak serta 29 fasilitas umum yang tergenang. Sejak 20 tahun yang lalu, 5 kali proyek pemasangan tanggul yang dilakukan oleh BPWS dan Pemkab Kota, yaitu pada tahun 2001, 2011, 2012, 2016, 2017. Dan yang terakhir awal tahun 2020, proyek studi larap pemasangan tanggul Kali Lamong di Desa Jono, Cermeng, Gresik, yang perencanaan pertamanya dilakukan oleh Sambari Halim Radionto, Bupati Gresik.
Pemasangan tanggul dari hulu hingga hilir selama 20 tahun terakhir ini dialirkan ke Kali Lamong, hanya beberapa kilometer saja. Yang dilakukan oleh BBWS Bengan Solo Prapat Benton 4,5 km, Tanggul Tanah 7,1 km, CCSP 2,1 km, sedangkan Pemkot Surabaya memasang CCSP sepanjang 0,5 km tahun 2011-2012. Meskipun Pemkab Gresik setiap tahunnya selalu menganggarkan dana untuk pembebasan lahan untuk beberapa tahun yang lalu, tapi dana tersebut selalu kembali ke kas negara karena pembebasan tak kunjung bisa dilakukan. Karena pemilik lahan di titik yang akan dibebaskan untuk tanggul Kali Lamong sebagian besar bukan milik warga setempat atau warga Gresik. Dan tentu saja biaya pembebasan lahan semakin tahun semakin tinggi karena harga tanah juga naik. Terkait belum terbelinya tanah tersebut, perlu sikap tegas dari negara untuk melindungi warga dari banjir Kali Lamong. Sementara itu, Suparto Wijoyo, pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga menyebutkan kejadian berulang setiap tahunnya yakni banjir di kawasan Kali Lamong bukan tanpa sebab. Namun karena tidak adanya progres memadai pada sistem irigasi dan tata kelola yang baik. Seharusnya Pemkot Surabaya, Pemkab Gresik, dan Pemkab Lamongan melakukan naturalisasi atau jika terlalu berat bisa merevitalisasi Kali Lamong dengan cara pengerukan, penanggulan, dan membangun rumah pompa. Pengerukan dilakukan agar Kali Lamong bisa menampung volume air hujan lebih banyak atau bahkan saat air laut pasang. Kemudian hasil dari pengerukan dijadikan tanggul di sekitar kali agar luapan air tidak meluap ke jalan. Sedangkan rumah pompa seharusnya dibangun di sejumlah titik untuk membantu penguraian air hingga sampai ke pantai utara Jawa. Ya, itu tandanya belum ada progres yang memadai untuk sistem irigasi dan drainase perkotaan kita. Untuk itulah saya mendorong Bu Gubernur Jawa Timur yang amat peduli tentang hal ini, ditambah dengan Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, Sidoarjo, juga jangan lupa Lamongan, ya. Untuk apa? Mempersiapkan rencana pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan tahun 2021 itu adalah satu, urusan naturalisasi Kali Lamong. Jadi Kali Lamong itu harus dinaturalisasi. Kalau ini amat berat, difungsionalisasi saja. Dengan cara apa? Revitalisasi Kali Lamong. Berarti Kali Lamong itu memang direvitalisasi, dilakukan pengerukan yang bisa untuk menampung volume air hujan, menampung urusan-urusan kalau pasangnya air laut sehingga tidak menimbulkan banjir. Pengerukannya terus di mana ini? Dijadikan penanggulan. Jadi harus ada tanggul. Kan gitu toh. Dibangun tanggul untuk apa? Kawasan-kawasan Kali Lamong tidak akan mengalami luapan Kali Lamong. Bukan salah Kali Lamong kok, banjir yang ada di Benjeng, di Cerme, Dawar Blandong, Mojokerto kan itu juga. Ya. Tapi ini adalah ekosistem perairan yang memang ada yang tersumbat, ada yang tidak memenuhi volumenya. Asosiat Profesor Sekolah Pasca Sarjana UNER ini menyebut banjir terjadi lantaran ada ekosistem yang tersumbat dan harus segera diurai. Penguraian juga bisa dilakukan dengan menertibkan pabrik-pabrik yang mereklamasi kawasan Kali Lamong. Tidak butuh waktu lama jika pemerintah daerah setempat serius dalam mengatasi banjir di sekitar wilayah Kali Lamong. Setidaknya butuh waktu 2 tahun fokus dalam pengerjaan revitalisasi bisa membuat wilayah utara Jawa Timur menjadi bebas banjir. Di tahun 2021 ini, semoga penanganan banjir di Kali Lamong bisa efektif dilakukan. Jika tidak, warga hulu Kali Lamong akan menjadi korban banjir langganan. Saya Helmi Kahaf, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sorot episode selanjutnya. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.
pulsa yo. Gak iso YouTubean. Gak iso internetan. Tenang, tak kasih pulsa. Pokoknya ikut kuis tul Jaina. Nutul HP tak jamin enak. Contohnya kayak ini ya. Rona Jawa Timur, demi warna Indonesia. Sugeng dalu pemirsa, tepakaken kali kula Cak Opek nggih. Sakmenika dalu menika mlebet adicara kuis tul Jaina. Nutul HP dijamin penak. Semangke nek nutul garwa dadose anak, mengatakan. Nggih. Para sesepuh pinisepuh sanalan kadang sinuba ing pakurmatan ing dinten menika ing dalu menika mlebet kuis tul Jaina. Mamplinjo rasane penak bersama MK mlebet kuis tul Jaina. Sakmenika cat MK, cat kayu dan besi mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Mengaten nggih. Monggo langsung mlebet mawon ten kuis tul Jaina dicepeng kembak-kembak handphone nggih sepenting aktif wonten WA-ne nggih langsung mawon dicetet ten 0857 0762 6689 nggih. Mekaten nggih langsung dicetet semangke wonten ada 2 pemenang nggih. Kali pemenang sing pemenang pertama niku kados sing cepet-cepetan. Mekaten nggih sing ingkang nomor kali semangke sing penting bener nengke diacak baru mendapatkan hadiah pulsa gratis dari kuis tul Jaina bersama MK. Semoga kuisnya dimunculaken sakmenika kuisipun nggih. Ada berapa tiner B dalam jaring nggih. Cara Jawane wonten pinten cat tiner MK dalam jaring nggih. Ya, sakmenika semoga langsung dengan sepenuh hati tentunya nggih. Cak ngatemi, Cak Yutani, Lek Kacung, sedaya mawon nggih mawon ten dusun mriku nggih sanjange badhe tumut kuis tul Jaina angsal pulsa gratis. Modale WA ten WA 085707626689. Lah semangke hanya berapa menit malih nggih. Niki kados sing nggih sedasa mudhun ten 9 mudhun ten 8 nggih monggo langsung miku. Wow nggih cepet-cepetan mawon tinggal nggih 2 setunggal nggih pun telas nggih. Nah semangke niki langsung dicantumkan. Aduh dicantumkan miki apa bose pating pecodot ngene ya. Dalang anyaran yang ini ya. Ya ada 1 2 3 nggih wonten setunggal kali 3 jawaban sing leres nggih mekaten. Nah semoga sing pemenangnya dicantumaken niki. Kula cantumaken ten layar niki sinten mawon sing dados pemenang pertama cepet-cepetan mekaten nggih. Semoga lah sakmenika 08152383 sekian. Sakmenika pemenang pertama. Tapi nggih ditinggali riyen jawabannya leres napa mboten mekaten nggih. Semoga dicantumaken niku ten layare jawabannya wonten 3 nggih. Alhamdulillah sah lan bener lan leres mekaten nggih. Semoga untuk juara pemenang yang kedua, pemenang yang ndak cepet, mboten cepet tapi bener mekaten nggih. Langsung diacake cikibir. Stop.
cekuik. Ya, sama niko 0852599946 sekian. Nggih, ditinggali rumiyin, kula tingali rumiyin, leres napa mboten jawabane? Sumangga kula tingali riyin. Jawabane leres napa mboten? Nek leres, langsung mendapatkan pulsa gratis kula tingali riyin. Nah, kula tingali. Wah, leres. Leres tiga nggih. Alhamdulillah nggih. Sakmenika kuis tul Jaenak nggih. Pesen kula dados MC niku tetep pedomane tetep kalian cat MKO nggih. Cat MKO cat kayu dan besi mengubah yang biasa menjadi luar biasa niku. Pesen kula pun niku mawon. Napa mawon cete harus menggunakan MKO nggih. Para sesepuh, pini sepuh sanalan kadang sinuba ing pakurmatan mengatakan mawon kuis tul Jaenak bagi-bagi pulsa bersama MKO. Kula Cak Opik nyuwun pamit dumateng panjenengan sedaya nggih. Selamat bagi yang menang nggih.